Mari kita langsung kepada Imam Ibn Hajar Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita sampai At-Targhibu fi syurbi ma'i Zamzam wa ma ja'a fi fadlih. Keutamaan minum air Zamzam. At-Targhib, himbauan untuk bisa meminum air Zamzam. Pastikan Anda lebih senang minum air Zamzam jika ada di hadapan antara Zamzam dan selain Zamzam. Biarpun hanya sedikit deh, untuk memangkas keengganan dengan kebiasaan Nabi dan kesunahan. Sekarang bayangkan, tantangan Anda berat. Ada jus mangga sama Zamzam. Berat. Tapi cobalah, dicicipi Zamzam dulu, agar mengutakan Zamzam, setelah itu Anda minum apa saja. Kita ingin membiasakan dengan sunnah Nabi. Kalau lagi berbuka itu sunnahnya makan kurma. Mohon maaf, lidah Jawa, lidah Sunda susah makan kurma. Apalagi anak kecil makan kurma kayak ngajak perang. Hah? Sama. Lidah Madura, lidah Jawa ini. Karena bukan biasanya kurma. Tetapi coba kita biasakan dengan sunnah Nabi. Gigit dulu kurma, biarpun tidak satu kurma utuh. Yang penting saya ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Biarpun setelah itu Anda makan es degan. Ada makan yang lainnya, tapi tolonglah utamakan sunnah Nabi. Termasuk ini Zamzam, Zamzam, Zamzam. Lima syuribalah. Tergantung niatmu seperti apa. Sambil minum air Zamzam, niatkan niat yang baik. Zamzam. Dan memang kadang rasanya mungkin sedikit berbeda dengan air-air mineral yang sudah dijual dengan bermacam-macam, apalagi air mineralnya sudah diletakkan di kulkas, seger dan sebagainya dibanding Zamzam. Baik, ya. Biasakan minum air Zamzam. Kemudian, an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, dan dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kalau Rasulullah bersabda, Zamzamu itu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zamzam itu makanannya orang yang lagi makan. Maksudnya apa? Zamzam itu bisa punya fungsi seperti menggantikan makanan. Kalau sudah Nabi menyebutkan itu berarti ada khasiat yang banyak, keutamaan yang besar. Wa shifa'u suqmin, dan sebab kesembuhan bagi orang yang sakit. Yang punya sakit dan sebagainya, bismillah minum Zamzam, niat syifa. Semoga Allah memberikan kesembuhan berkat Zamzam. Karena Nabi menyebutkan, Nabi tidak pernah bohong. Dan penuh dengan keyakinan bahwa itu obat buat kita. Insya Allah. Yang paling penting adalah obat hati yang kotor ini. Biar mudah, biar bersih dengan Zamzam lima syuribalah. Sambil melihat ke Ka'bah. Dan ingat, tetap dianjurkan duduk. Biarpun di sana ada riwayat Nabi pernah minum air Zamzam dengan berdiri, tapi kesunahan tetap duduk. Sebisa mungkin Nabi berdiri minum Zamzam saat itu karena satu hal, tetap disunnahkan kalau minum dengan duduk. Sebagian orang menemukan hadis Nabi berdiri minum Zamzam langsung harus berdiri. Tidak, ada satu hal kenapa Nabi berdiri. Tapi dalam riwayat yang banyak itulah yang diunggulkan bahwa Nabi menganjurkan kalau minum itu duduk. Kalau ternyata berdiri bukan keharaman, akan tapi kita telah meninggalkan adab minum yang diajarkan Nabi. Kecuali lagi-lagi dalam keadaan darurat, misalnya mohon maaf ada bapak-bapak, ibu-ibu susah duduk. Kalau duduk susah berdiri, kan begitu. Kalau begitu sudahlah, suka-suka Anda minum, Anda bebas. Yang penting Anda waktu minum berdiri itu, Anda ingat, ya Rasulullah, aku belum bisa ngikuti sunnahmu karena kakiku sakit. Kan ada ibu-ibu kalau duduk susah banget. Ini kalau sudah duduk berdirinya susah. Makanya sudah tidak apa-apa. Namanya sunnah. Anjuran sebisa mungkin. Makan duduk. Kemudian ini, rawahu Abbazar bisanadin sahih. At-targhib salat fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Baitul Maqdis wa Quba. Anjuran salat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjid Quba. Ada Masjid Quba, ada Masjidil Haram, ada sudah tahu Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Ada Masjid Nabawi yang di situ ada kubur baginda Nabi SAW. Ada keluar pergi berapa kilo gitu, pendek, jalan kaki pun bisa. Cuma tidak usah nyoba-nyoba jalan kaki, cepat capek nanti. Ada Masjid Quba, tapi bolehlah pengen tahu. Masjid Quba itu adalah masjid yang dibangun Nabi.
Waktu itu, waktu Nabi datang ke sana, ke Madinah. Itu ada Masjid Quba. Sekali satu rakaat lebih bagus daripada satu rakaat di Masjid Nabawi lebih bagus daripada 1000 rakaat. 1000. Di masjid yang lainnya, ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih gede lagi 100.000. Maka jangan ragu di sana untuk memperbanyak salat. Wa salatun, dan salat fi Masjidil Harami, di Masjidil Haram, afdalu, lebih utama min mi'ati salatin fi hadha. Di Masjidil Haram lebih bagus dari 100 kali salat di masjidku ini. 1000 kalikan 100 berarti berapa? 100.000. Cara ngitungnya pakai dalam riwayat lain langsung 100.000. Kalau di sini tidak, bandingannya antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali dibanding masjid yang lain. Masjidil Haram 100 kali dibanding sholat di Masjidil Nabawi. Berarti kalau Masjid Nabawi 1000 kali kalikan 100 berarti berapa? 100.000. Yakni Masjidil Madinah. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana khatamul anbiya, aku pungkasan para nabi, wa masjidi khatamu masjidil anbiya, masjidku ini adalah pungkasan masjid para nabi. Pungkasan masjid para nabi. Ahakul masajidi, paling pantasnya masjid, antuzar, untuk dikunjungi. Masjid yang perlu dikunjungi. Kalau mikir kunjung masjid, kunjungi Masjid Nabawi. Atushaddu ilaihi rawahilu, dan dikencangkan kendaraan untuk menuju masjid. Tushaddur rihal, shaddur rihal itu ada satu hadis, la tushaddur rihal illa thalath masajid. Illa thalathati masajid. Jadi tidak dianjurkan kita mengencangkan kendaraan untuk kita gunakan ziarah ke masjid-masjid, kecuali masjid tadi. Ada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ulama menjelaskan tentang itu apa? Banyak diantaranya menjelaskan, Anda kalau bernadar misalnya, kalau aku dapat sesuatu maka aku akan sholat di Masjid Istiqlal di Jakarta. Tatonya enggak sempat ke Jakarta, Anda boleh bayar nadar Anda di masjid manapun, sebab semua masjid di dunia itu sama. Kecuali 3 masjid tadi, ditambah 4 masjid, Masjid Quba. 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ditambah 1 lagi Masjid Quba. Selain itu semuanya sama. Cuman Masjid Quba tidak disama dengan 3 litsatur rihal. Berarti 3. Masjid Quba seperti masjid yang lainnya. Hanya kelebihannya Masjid Quba nanti dengan cara tertentu, yang sholat di situ mendapatkan pahala umrah. Nanti kita sebutkan. Nah, sehingga hadis la tusaddur rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Aneh sekali ini ngurus masjid kok tiba-tiba kubur masuk di sini. Ada sebagian orang tiba-tiba melarang ziarah kubur Nabi Muhammad, dan juga ziarah kubur siapapun enggak boleh. Kita ingat ziarah kubur enggak boleh karena ada la tusaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh kita mengencangkan kendaraan, menyiapkan kendaraan untuk bepergian ke kubur. Padahal ini tulisannya ke masjid-masjid kok jadi ke kubur. Dalam secara bahasa pun enggak sah, istisnanya munqati'. Kalau disembunyikan istisnanya terputus. Kalau disembunyikan begini, la tusaddur rihal, tidak boleh kita mengencangkan, menyiapkan bepergian ke masjid-masjid, enggak perlu memenuhi nadar tadi. Kecuali Anda nadar ketiga masjid. Kalau Anda nadar ketiga masjid tidak boleh dibayar kecuali 3 masjid. Contoh, kalau Anda mendapatkan sesuatu atau sembuh sakit, aku nadar ingin sholat di Masjidil Haram, maka tidak bisa dibayar kecuali Anda di Masjidil Haram. Ini. Tapi kalau Anda nazar di masjid manapun, Anda boleh bayar di Masjidil Haram. Begitu juga urutannya, paling tinggi Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali. Masjidil Aqsa 500. Tapi kalau Anda nazarnya di Masjidil Aqsa, saya ingin nazar, kalau ada ini, kalau apa urusanku beres, aku akan sholat di Masjidil Aqsa. Maka Anda boleh diganti dengan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, karena itu lebih gede, naik pangkat.
Tapi kalau Anda nadar di Masjidil Nabawi, nggak boleh dibayar di Masjidil Aqsa, apalagi dibayar di masjid yang lainnya. Ini adalah bab syaddur rihal. Wa tusaddu ilaihi rawahilu. Al-Masjidul Haram, kalau ngencangkan kendaraan untuk memenuhi nazar, mengkhususkan bepergian ke masjid-masjid boleh. Siapa yang melarang pergi ke Masjid Ampel? Siapa yang larang masjid ke mana? Masjid Ampel yang masyhur di Jawa Timur kan Masjid Ampel, Sunan Ampel. Siapa yang larang kita pergi Masjid Kudus? Enggak dilarang. Cuman para ulama menafsiri jika ada keperluan nadar dan sebagainya misalnya. Nah, 3 masjid yang punya keunggulan dan beda dibanding masjid yang lain, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram, Masjidi dan masjidku Masjid Nabawi, wa salatun fi masjidi, dan salat di masjidku itu afdal min alfi salatin, di masjidku lebih bagus daripada beri salat fi ma siwahu minal masjid, di selain masjid. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram lebih tinggi. Beda. Rahu Bazzar, hadis riwayat Imam Bazzar. Sengaja di sini tidak disebut Masjidil Aqsa. Kenapa? Ini pembahasan tentang haji dan umroh. Adanya di Mekah saja. Dan di Madinah. Sehingga tidak disebut di tentang Masjidil Aqsa. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abi Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya mana tadi? Dakhaltu ala Rasulullah, aku masuk kepada Nabi. Menemui Nabi Muhammad SAW. Fi baiti ba'di nisa'ihi, saat Nabi berada di salah satu istri beliau. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ayul masjidaini, manakah di antara 2 masjid alladzi ussisa 'ala taqwa, yang dibangun atas dasar? Kan ada masjidun ussisa 'ala taqwa, kan ada ayat bunyi, ada suatu masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Takwa karena Allah, kenal Allah, untuk mengenalkan Allah, dan karena Allah. Sementara di sana ada masjid yang dibangun untuk pecah belah umat, namanya Masjid Dirar, dihancurkan oleh Nabi. Masjid dibangun atas dasar takwa, dan hendaknya semua masjid dibangun atas takwa. Ini pertama kali yang pada zaman Nabi yang dibangun atas dasar takwa itu yang mana? Usis ala takwa. Fa akhadha kafan min hasba. Lalu Nabi mengambil segenggam daripada kerikil-kerikil batu-batu kecil. Fadaraba bihi al-ardh. Lalu Nabi melemparkan ke tanah. Tsumma qala huwa masjidukum hadza, masjidmu ini, Masjid Nabawi. Sehingga masjid yang usis ala taqwa adalah Masjid Nabawi. Nanti kita sebutkan perbedaan ulama karena ada riwayat yang berbeda-beda. Di sini disebutkan ini masjid diriwayatkan oleh Muslim, Masjidil Madinati. Jadi Masjid Nabawi itu masjid usis ala taqwa. Imam Nafsa'i meriwayatkan, tamara rajulani, debat 2 orang. Fil masjid, tentang masjid alladzi usis ala taqwa. Masjid apa sih yang sebetulnya yang dibangun atas dasar ketakwaan? Yang disebut dalam ayat itu Al-Quran, la masjidun usis ala taqwa. Itu mana sih 2 masjid ini? Ada masjid ini min awwali yaumin, dari awal Nabi pergi ke Madinah, membangun Madinah. Faqala rajul, satu orang berkata, wa Masjid Quba, Masjid Quba. Wa Masjid Quba. Faqala rajul, wa Masjid Rasulullah, Masjid Rasulullah. Ribut debat ini. Faqala, kemudian datang ke Nabi dan bertanya. Nabi mengatakan, huwa masjidi hadza. Yang dibangun atas dasar takwa adalah masjidi hadza, masjidku ini. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya masjid usis ala taqwa adalah Masjid Nabawi. Wa akhrajahu Ibnu Hibban min hadits Sahal bin Sa'adin bin nahwihi, dan juga Sayyidina Sahal bin Sa'ad mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini sama. Fa'atau, orang yang debat tadi datang ke Rasulullah, faqala, yang debat tadi yang mempertanyakan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu mana sih, Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Maka Nabi menjawab, huwa masjidi hadza, masjidku ini. Nah, ini adalah dalam hadis ini disebutkan. Kita kasih tambahan ilmu bahwasanya, mungkin selama ini Anda mendengar bahwasanya Masjid usis ala taqwa adalah Masjid Quba. Ternyata di situ ada riwayat dari Abi Hurairah. Ini kan dari Sayyidina Abdullah bin Zubair, Siti Aisyah, dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau hadis Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan usis ala taqwa adalah Masjid Nabawi. Tapi dari hadis Abi Hurairah,
Abi Hurairah. Jadi ada dari Imam Abu Hurairah, di Imam Abu Dawud meriwayatkan, yang masjid usis ala taqwa adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Kemudian para mufassir menjelaskan, termasuk Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau yang mengumpulkan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwasanya dua, jadi ada tiga pendapat. Masjid dibangun atas takwa, yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah mengatakan Masjid Quba, semua ada dalilnya. Kemudian mengatakan, kenapa Nabi mengatakan hada? Masjid hada. Karena Nabi waktu ditanya itu berada di Masjid Nabawi, maka mengatakan Masjid hada. Yang itu tidak ada penjelasan itu. Yang itu juga tidak ada itunya. Yang itu juganya diambil dari pemahaman hadis lain bahwasanya Nabi menyebutkan Masjid Quba adalah masjid awal, masjid usisa ala taqwa. Sehingga di sini para ulama termasuk di saat menafsiri dalam ayat la masjidun usisa ala taqwa adalah Masjid Quba. Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya mengumpulkan pendapat-pendapat, akhirnya apa? Dua-duanya adalah masjid yang dibangun usis ala taqwa. Jadi nggak usah ribut, ini sekedar pengetahuan saja, nggak usah memperdebat nanti. Bukan ini Masjid Nabawi, semuanya adalah usis ala taqwa untuk pendapat yang ketiga. Baik, kemudian fasal an Usaid bin Duhair al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam muhadditsu anin Nabi. Ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil atau meriwayatkan dari Nabi, lalu disebutkan ini qala salatun di masjid Quba, ini tentang keutamaan Masjid Quba. Salat di Masjid Quba ka umratin, seperti umrah. Salat di Masjid Quba itu seperti umrah. Dan Nabi melakukan. Jadi kalau Anda ingin mencari masjid-masjid di sana, jangan ragu. Untuk, kalau ke Quba, jangan hanya belanja cari minyak zaitun sama apa itu, kan di luar kan ada tempat jualan sama baju-baju yang diobral begitu. Sambil lari-lari itu kan di Quba. Kemudian ini, seperti umrah. Qala musannif la na'lamu li Usaid haditsan sahihan ghairu hadza, wallahu alam. Imam Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak menemukan hadis Usaid yang benar kecuali ini. Wa Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba. Nabi itu sering, Nabi itu ziarah ke Quba. Dari Masjid Nabawi ke Quba. Ya tentu zaman itu jalan kaki boleh atau pakai apa Allah. Karena dekat sebetulnya. Oh ya'ti Quba rakiban masya. Jadi Nabi datang ke Quba itu, pembawa hadis itu berjalan dan kadang naik kendaraan. Menunjukkan saking seringnya dan saking pentingnya. Artinya kalau ada kendaraan pakai kendaraan, nggak punya, jalan kaki. Ada kendaraan-kendaraan, nggak ada, jalan kaki. Itu yang dilakukan baginda Nabi SAW. Kemudian pungkasan hadisnya, fa yusalli fi raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari, kana ya'ti masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masyan. Nabi itu kalau datang ke Masjid Quba hari Sabtu. Hari ini banyak orang meniru Nabi salat hari Sabtu, salat ke Masjid Quba, pergi Masjid Quba di hari Sabtu. Termasuk ahli Madinah. Wa kana Abdullah yaf'alu, dan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah melakukan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu salah satu sahabat Nabi yang suka napak tilas. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi yang pengen mencoba apa yang pernah dilakukan Nabi, sampai perjalanan hijrah Nabi itu pernah ada dalam riwayat. Jadi Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar menapak tilas perjalanan Nabi. Sampai ada sebuah pohon itu, Sayyidina Abdullah itu tiba-tiba merunduk di situ, padahal nggak ada apa-apa. Ditanya, Abdullah bin Umar, kenapa ngerunduk? Karena aku dulu melihat Nabi pas di sini gitu merunduk. Nah, ini kalau Nabi di husnudzon nih. Cuman kita pernah ini sedikit ya. Mungkin masih ada orang ibu-ibu saking baik umroh dengan kami. Umroh dengan kami ya husnudzon ya, niru lah. Jalan di Masjid Nabawi begitu jalan. Saya itu ngelihat biji korma miliknya, biji korma daripada keinjak orang kepleset, saya ambil biji korma. Saya kan bungkuk. Semuanya jamaah ikut bungkuk di situ. Masya Allah. Terlaluan ini. Ikut bungkuk. Saya ngambil biji korma.
Langsung dipikir ibadah tuh. Hanya pola baik hati orang-orang itu. Langsung bungkuk semuanya ya kan. Baik. Nah, kemudian di sana ada riwayat juga. Jadi riwayat begini, man tatahhara fi baitihi, barang siapa berwudu dari rumahnya, tsumma ata Masjid Quba. Jadi anjurannya yang kalau Anda pengen sempurna, dari rumahnya sudah berwudu. Bukan berwudu di Masjid Quba. Kalau Anda dari hotel, ya di hotel dong. Dari hotel Anda langsung ambil wudu, bismillah, langsung berjalan. Yang penting memulainya berwudu, biarpun nanti di tengah jalan batal. Wudu dulu. Ini pendapat ini yang banyak ditonjolkan bahwasanya syarat untuk mendapatkan pahala umroh saat sholat di Masjid Quba adalah dia wudu di rumahnya atau di kamarnya. Kalau ambil pendapat ini jauh lebih bagus supaya aman. Sebab di sana ada yang mengatakan kalau tidak begitu enggak, tapi keutamaannya biasa, seperti orang sholat biasa di Masjid Quba dapat pahala keutamaan, tapi untuk mendapatkan pahala umrah tidak bisa kecuali dia melakukan wudu di rumahnya, di hotelnya. Maka tolong ini dipakai supaya aman, biarpun nanti pada akhirnya ulama mengatakan jangan pelit-pelit deh, Allah akan maha kasih. Ya ibaratnya Anda buru-buru, bisnya langsung-langsung, cepat-cepat, ya sudah, Anda nggak sempat wudu di kamar Anda, ikut pendapat yang kedua, insya Allah dapat pahala umroh. Tapi lain kali siap-siap Bu, jangan lelet, kelamaan makan, akhirnya ketinggalan. Rata-rata kan gitu, makan di resto. Jadi ini ada dua cara. Yang pertama langsung sholat, menuju sholat di situ dapat 2 rakaat, dapat pahala umroh. Ada yang mengatakan caranya adalah wudhu di rumahnya. 2 rakaat wudhu, bersuci kemudian pergi Masjid Quba, fasolah rakaatain, sholat fihi sholatan, sholat rakaat, kana lahu ajru umratin. Maka dia mendapatkan pahala ke ajri umratin seperti pahala haji umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa umroh semuanya. Dan bisa ziarah baginda Nabi, bisa sholat di Masjid Nabawi dan bisa sholat di Masjid Quba. Wallahu a'lam bissawab.